Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwah, pagi ini kita akan menyampaikan belajar tentang al-usulul lati yaduru 'alaiha at-tahrim fi babil muamalat. Prinsip-prinsip yang bisa menghindarkan kita dari transaksi yang haram. Masih bab muamalat ya. Bab muamalat itu menempati porsi paling luas dalam fikih. Jadi fikih itu biasanya dibagi 4. Fikih ibadat, fikih muamalat, fikih munakahat, fikih jinayat. Fikih ibadat itu mulai dari toharah, bersih-bersih, sampai babul hajj, bab haji. Fikih munakahat di seputar pernikahan. Fikih jinayat, fikih di seputar kriminal, mencuri, ya, merampok, membunuh, itu masuknya fikhul jinayat. Fikih muamalat ini transaksi, biasanya pertukaran barter, ya, yang menyangkut sirkulasi uang. Nah, ini yang paling makan banyak, ya, porsi dalam fikih dihadapkan pada perkembangan zaman. Nah, penting buat kita ketahui ilmunya supaya kita bisa terhindar dari yang haram. Banyak orang supaya bisa terhindar dari yang haram itu 2. Satu, syubhat dan syahwat. Syubhat diobati dengan belajar, ngelmu. Syahwat dengan menekan hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-usul allati yaduru 'alai tahrim fi babil muamalat. Prinsip-prinsip yang menyebabkan muamalat menjadi haram. Hunaka jumlatun minal usul allati yaduru 'alai tahrim wa man'u fil muamalat al-maliyah fi syariatil islamiyah. Ada beberapa pokok-pokok, ya, yang menyebabkan muamalat uang, transaksi keuangan menjadi haram. Apa saja itu? Pertama adalah riba. Ya, sebab dalam ayat itu disebutkan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ahallallahu bai'a. Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Saat ayat ini turun, orang-orang Yahudi itu memberlakukan riba. Ya. Jadi mereka menganggap riba itu hal yang sah karena pertukaran juga uang dengan uang. Nah, kemudian dikritik oleh ajaran Islam. Tidak, riba itu haram. Ya. Nah, nanti kita belajar. Khataru riba azimun jiddan. Bahaya riba itu sangat besar. Falam yatawa'adillahu ta'ala ahadan biharbih illal murabiyah. Allah tidak mendekretkan perang kecuali kepada pelaku-pelaku riba. Ya, Allah sampai nantang perang. Siapa yang tetap melakukan riba berarti sama dengan perang. Nah, ini kata-kata Allah ini kan sangat nantang perang. Bagaimana? Enggak perang aja kita udah kalah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 278, 279.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah. Ya, kalau diawali dengan kata ittaqullah, berarti Allah memberikan warning, lampu kuning. Ya. Wadharu, tinggalkan oleh kalian ma baqiya, apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian betul-betul beriman. Kalau beriman, tinggalkan riba yang sedang dikerjakan hari ini. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak mengerjakan, tidak mau, ya, fa'zanu biharbi minallah, maka umumkanlah, ya, biharbim, dengan perang, minallah, dari Allah dan Rasulnya. Kalau kamu tidak menghentikan ribamu, maka berarti kamu mengumumkan perang, memproklamasikan perang, mendekretkan perang. Wala yumkinu taharruj minhu illa bima'rifati ahkami. Kita tidak mungkin bisa menghindarinya melainkan dengan cara mengetahui hukum-hukumnya, selak-beluknya. Kalau kita nggak tahu seluk-beluknya, sulit kita bisa menghindari. Liyaslama dinul abdi wa yanjua min azabillah, supaya agama seseorang tetap selamat, ya, dan akhirnya selamat dari azab Allah. Definisi riba. Ar-riba lughatan az-ziyadah. Dalam bahasa riba itu artinya tambahan. Punjul kalau bahasa Jawanya. Ada tambahannya. Ada imbuh. Imbuhin sih gitu. Ya, ada imbuh. Allah berfirman dalam surat Fussilat, surat 41 ayat 39. Wa min ayatihi, dan sebagian dari ayat-ayat Allah, ayat-ayatnya, annaka, sesungguhnya engkau, tarol ardo, melihat tanah, ya, melihat tanah, khasyiatan, diam. Tanah itu seakan-akan diam, sunyi, sepi. Fa idza anzalna 'alaihal ma, maka ketika kami turunkan air, tadinya tanah itu diam, sunyi, hening, tandus, ya. Begitu turun hujan, ihtazzat warobat, bergerak. Ya, kemudian ada tumbuh. Ada yang di atasnya, yaitu tubuh-tubuh. Maka di situ ada kata robat. Robat itu riba. Maka tiba-tiba tanah itu bertambah, bergerak, ya. Istilahan, menurut istilah, azyada fi asya makhsusatin, menambahkan sesuatu pada sesuatu, menambahkan sesuatu pada hal yang khusus. Wakila fadlu malin bila iwat. Ada yang mengatakan yang namanya riba itu adanya tambahan tanpa ada ganti. Tanpa ada tanpa ada manfaat yang diperoleh. Dia nambah uang, nambah harga, tapi yang ngasih uang nggak nerima apa-apa. Ya, itu yang disebut riba. Fi muawadati malin bimal, harta dengan harta. Nah, kita kan bingung ini terjemahan. Jadi adanya tambahan tanpa ada dispensasi gitu. Kita nambah uang tapi nggak ada dispensasi. Ya, sisi manfaat yang diterima. Kecuali waktu, penambahan waktu. Contohnya kita nggak bisa bayar. Ya, utang sama orang, janji 3 bulan nggak bisa bayar. Karena kamu nggak bayar, jadi bayarnya mau kapan? Bulan depan, Pak. Tadinya minjem 100, jadi 105 ya. Nah,
si pemilik yang utang ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali tambahan waktu. Nah, itu yang salah satu bentuk riba. Hukmu riba. Ar-riba muharramun bil kitabi was sunnah wal ijma'. Riba itu diharamkan oleh Al-Quran, sunnah, dan ijma'. Jadi ayat-ayatnya banyak sekali. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah 275 sampai 279. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi kalau yang namanya jual beli itu barter antara uang dengan produk tertentu. Ya, saudara memproduksi sesuatu. Saya tukar dengan uang. Nah, itu namanya jual beli. Tapi kalau saudara punya uang, saya beli dengan uang, itu namanya riba. Sebab kedudukan uang adalah alat tukar, bukan komoditi. Nah, kalau menukar komoditi dengan uang, namanya jual beli. Ya, walaupun itu dikasih tempo, contohnya saya jual buku. Contohnya ya, saudara berminat, berapa bukunya Pak? 100.000. Nah, saya buka dua harga, mau kontan apa mau bon, nah, mau ini utang, mau tempo. 3 bulan Pak, nah, kalau 3 bulan 110, kalau kontan 100, boleh itu. Jadi sejak awal sudah buka harga, ya, sejak awal sudah. Kalau 3 bulan 110, kalau kontan 100. Tapi kalau kita buka satu harga 100, kemudian dia nggak bayar-bayar, waduh Pak kayaknya nggak bisa, kebetulan buat saya udah siapin tapi kepake. Jadi 3 bulan aja, ya kalau 3 bulan masa 10. Nah ini sih riba. Jadi kita harus punya ilmu, walaupun sama-sama diterimanya 110, tapi caranya berbeda, itu masuk kategori riba. Ya, jadi ada unsur goror. Jadi ada unsur, berarti kan dia menjual uang karena tempo dengan uang gitu. Nah kita lanjutkan. Memang ini yang paling ruwet riba ini, katanya hukum yang terakhir turun. Jadi ada sebagian ahli mengatakan sepertinya belum secara detail turun, Rasulullah sudah wafat. Ini sehingga menggugah ini, ya, membuat kita ini ada yang ngerti, ada yang nggak ngerti gitu. Ada yang berbeda pendapat. Kita lanjutkan. Faman ja'ahu, barang siapa yang datang kepadanya, mau'izatun mir rabbih, pengajaran dari Tuhannya, fantaha, lalu dia berhenti, falahu masalaf, maka baginya apa yang telah lalu. Kalau kita dulu mempraktikkan riba, setelah kita mengaji, kita stop, maka yang lalu itu urusan Allah. Ya, harapannya diampuni, ya. Wa amruhu ilallah, urusannya kepada Allah. Wa man ada, tetapi barang siapa yang sudah diberitahu lalu dia mengulang, diulangi lagi, faulaika ashabun nar, maka mereka ini adalah penghuni-penghuni neraka. Ya, sepertinya kesalahannya tidak terlalu fatal menurut kita, tapi Allah tegas masuk neraka. Sebab inilah yang telah menggerogoti ekonomi, gitu, menggoncang ekonomi, seperti bursa itu. Bursa itu hampir tidak ada barangnya ya, dia beli. Nah ini saya juga nggak banyak tahu nih, hukum bursa efek itu bagaimana. Kan itu kan pakai saham, barangnya kan nggak ada. Sahamnya sekian dibeli lagi, naik turun. Kalau pas lagi barangnya naik, lagi dibutuhkan banyak orang kayak minyak goreng, sahamnya naik. Per ininya berapa gitu, satu slotnya berapa gitu kan. Nah, saya nggak ngerti lah, nggak banyak ngerti bagaimana tentang ini. Makanya perlu ada ekonom Islam.
Waman ada, barang siapa yang mengulang, faulaika ashabun nar, maka mereka adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di sana. Yamhaqallahu riba, Allah menghancurkan riba, wa yurbis sadaqat, dan menumbuhkan sedekah-sedekah. Jadi Allah menganjurkan sedekah. Ya, tapi persoalannya kita punya wataknya, ini watak nggak jujur. Jadi kalau hutang dalam falsafah Islam itu menolong, Pak. Menghutangi itu menolong orang. Jadi kalau kita nolong orang itu tidak boleh mengambil keuntungan. Itu maksud falsafahnya. Kalau Anda mau untung, jual beli. Tapi nggak boleh menjual uang dengan uang. Ya, kita jual nih. Saya punya uang lembaran 100.000, 10 lembar, tak jual, ya, 1.100.000. Nah ini uang, nah, tidak boleh. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Allah tidak menyukai orang-orang kafir dan berdosa. Konon riba yang dipraktekkan oleh orang Yahudi ini menimbulkan kemalasan untuk orang-orang kaya. Saya punya uang banyak, ya, seperti Anda lah, bayangkan sekarang Anda punya 1 M, Bapak-bapak punya 1 M. Mau diapain ini duit? Supaya saya nggak terlalu bekerja keras, saya tidak perlu mengeluarkan banyak energi. Jadi saya pinjemin, nanti ada hasilnya. Jadi uang saya bisa tetap duduk di rumah, duduk manis, uang saya bertambah. Nah itulah falsafah orang Yahudi. Sehingga dia taruh di bank. Siapa yang minjem, ya udah terserah. Saya nanti untung dari bank itu. Ya, karena orang yang pelaku riba ini tidak kenal rugi. Kalau dalam Islam kan jual beli itu ada saham, ada rugi, ada untung. Kalau saya join sama seseorang, untung ya bagi 2 perjanjiannya. Rugi juga bagi 2. Nah, bank nggak mau tahu. Kalau kita minjem, rugi yang nanggung kita. Nah, mereka tetap untung karena mereka menerapkan utang sekian, diangsur harus bayar sekian. Itu yang dikritik oleh ajaran Islam. Nah, dengan cara Islam seperti ini, apa ya ada? Apa ya ada orang minjemin nggak ngasih sesuatu? Apa ya ada? Nyatanya sampai sekarang nggak ada. Jadi kalau Pak Udi butuh uang, siapa yang nggak mau? Utang tapi nggak ada tambahan. Siapa yang nggak mau? Ya kan? Lagi mendesak nih. Butuh mendesak. Yang mendesak itu bisa jadi nggak ada pilihan. Contohnya berobat. Berobat kan nggak mungkin ditunda-tunda. Semakin parah kan? Atau biaya sekolah buat anak. Kalau ditunda ya dipecat nanti, dikeluarkan. Nah, terpaksalah minjem. Kalau ada orang yang memberi pinjaman tidak memberikan keuntungan, mana senangnya kita. Tapi bukan sama sekali tidak ada, sudah ada niat-niat baik, cuma terbatas di kalangan tertentu. Sementara kita punya watak, kalau udah ada nggak mau ngembaliin. Itu jadi malas orang yang ngutangin. Selalu berakhir dengan penyesalan. Ngutangin tuh, ya, kawan jadi lawan. Kita buang energi nagihnya itu, udah ngabisin kuota, ngabisin waktu. Ini pelajaran yang kita terima dari orang yang ngutang-ngutangin. Sementara orang kalau utang nggak bisa diapa-apain. Kalau orang ngutang nggak mampu bayar, ya kita harus bersabar. Ya. Allah menyatakan, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau yang ngutang itu dalam kesulitan, diberi waktu sampai dia mudah. Nah kita kan sudah janjian 3 bulan. Yang lebih parah lagi, kita minjemin dia, pakai uang orang lagi. Waduh, lah kita di sana nggak bayar, kita dipepet sama orang. Waduh, itu yang ancur-ancuran.
Ya, jadi makanya kita bersikap kalau ngutangin hati-hati. Sulit bisa diprediksi gitu. Kadangkala teman yang begitu akrab buruk dalam menyelesaikan utang. Wah, jadi musuhan. Itu juga terjadi pengalaman pribadi saya. Orangnya baik gitu. Sehingga saking baiknya kita percaya begitu saja, tidak ada tulisan. Nah ini kita kebobolannya di situ. Ya, setiap transaksi apapun, Islam mengajarkan kepada kita harus ada akad tulis menulis, ada saksi. Nah, karena saking percayanya, udah lepas begitu aja. Nggak taunya dia berkhianat. Nah kita lanjutkan. Innalladzina amanu wa amilus salihat, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, wa aqamus salah, dan menegakkan salat, wa atawuz zakah, dan membayar zakat, lahum ajruhum, bagi mereka pahala mereka, inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, tidak ada kekhawatiran, wala hum yahzanun, dan tidak pula bersedih hati. Ayat ini menginspirasi kita, jadilah orang yang mampu. Kalau kita kere, bagaimana bisa zakat? Nah, jadi mereka-mereka yang tidak ada kekhawatiran adalah orang yang mampu. Ya kalau kita tidak mampu, mau makan ya bingung. Khawatir lah. Wah, siang ini makan apa ini? Gak ada apa-apa. Kita bisa saja minta sekali, 2 kali. Kalau berkali-kali orang kapok. Nah, kecuali tadi yang pernah saya apresiasi waktu COVID, ada Indomie digantungi di pos-pos jaga itu, ya, tanpa menyebut siapa orangnya, itu saya sangat apresiasi. Ya kita punya lah, gitu, kita tahu. Siapa tahu, kita kan nggak pernah tahu penampilannya sih oke, keren, tapi rumahnya nggak punya apa-apa. Nah, kita taruh. Biasanya ada orang bergengsi karena menurut penelitian keluarga-keluarga di Bandung, ya, itu lebih mendahulukan penampilan daripada perut. Menurut penelitian. Jadi uangnya banyak kepake buat aksesoris, bajunya bagus, ya. Kalau perempuan menor, rumahnya beras saja nggak ada. Nah ini menurut penelitian begitu. Jadi mereka mengutamakan penampilan. Ya Pak Dadang ketawa mungkin ya. Hah? Nggak semuanya. Penampilannya menor. Ya. Uang mah nggak gablek. Nah, banyak yang penampilannya begitu. Sehingga kelihatannya mewah. Padahal nggak punya. Nah, kalau menurut Islam, sebaiknya punya, tapi sederhana, terbalik. Seperti Rasulullah. Apa Rasulullah itu kere? Bagaimana kere? Beliau pernah berkurban 1000 onta. Bagaimana bisa disebut kere? Ya, kalau beliau punya uang langsung diserahkan pada orang. Beliau tuh kaya, cuma sederhana. Nah, kita diminta begitu. Ini ayat-ayat ini, sesungguhnya orang beriman, beramal saleh, menegakkan sholat, membayar zakat. Bagaimana bisa bayar zakat kalau nggak mampu? Nah, jadi ini memberi inspirasi kepada kita. Kita harus punya kalau bisa. Karena begitu juga rukun Islam ditutup dengan haji. Ya, kalau kita nggak punya uang ya mimpilah. Ya, walaupun doanya berderet-deret. Unsur yang paling memungkinkan orang berangkat haji kan dana kan. Wong sudah punya aja masih nunggu 30 tahun, bagaimana nggak punya? Ya udah nanti daftar aja enggak nanti. Nah ini saudara, jadi ayat-ayat ini memberi inspirasi kepada kita supaya kaya, supaya mampu, bukan menjadi pengemis. Orang Islam mesti kaya, karena rukun Islam yang kelima itu haji. Kita harus produktif, kita harus berilmu tinggi.
Sebenarnya begitu. Tapi kenapa ini tidak terjadi? Padahal di kalangan sahabat terjadi. Ya. Sahabat-sahabat itu yang miskin itu karena spesialisasi. Contohnya dia standby di masjid, menunggu panggilan Rasulullah ya. Jadi membackup Rasulullah. Kalau Rasulullah butuh, ayo kita berangkat. Nah, mereka harus siap. Kalau dagangan susah dipanggilnya. Kita lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah pada Allah dan tinggalkan apa yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kamu beriman. Fa illam taf'alu, jika kamu tidak mengerjakan, maka umumkanlah perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Wa in tubtum, namun jika kalian bertobat, falakum ru'usu amwalikum, maka kalian hanya berhak modalnya saja. Kalau kita tahu tapi sedang melakukan riba, ya contohnya tadi, saya melepas uang 100, dibayar 110, saya lagi terlibat begitu, nah, ayat ini turun, maka udah kembaliin modalnya saja. Ya, jadi lebihannya dia nggak boleh terima. La tazlimun wa la tuzlamun. Jangan menzalimi dan jangan pula kalian dizalimi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda. Ini ngeritik kita semua nih ya. Nah, saya juga sama dikritik. Saya juga minjem untuk apa, pasti ada bunganya. Itu saya mulai hentikan sampai terhenti. Nah, Anda juga harus begitu. Ada sesuatu yang tidak bisa kita hentikan. Kalau ngangsur rumah, ya, kita datang ke bank, saya bayar kontan, sama aja. Bayar kontan itu sama dengan lebihannya, kecuali BTN. Ya nggak tahu sampai sekarang ya, karena BTN itu di up-nya itu setiap bulan. Ya, contohnya bulan ini karena nggak bisa bayar, kan kita ngutang ini harga rumah contohnya 100 juta. Itu hitung-hitungan 15 tahun, itu bisa 300 juta. Kalau kita hitung tuh, ya memang orang alasannya sih daripada nyewa. Ya, kalau kita tidak berani, kita nyewa terus. Kita udah bagusin, nanti lama-lama, kalau dia berubah pikiran, Pak, nggak disewain lagi, waduh kan susah kita. Kebanyakan warung-warung begitu, tadinya sepi, udah diramein, dia bilang nggak disewain. Nah ini ya, jadi kalau dihitung-hitung tuh sampai segitu. Nah, saya pernah melunasi lebih cepat rumah, itu dihentikan waktu itu juga, tambahannya itu dihentikan. Itu BTN, nggak tahu sekarang. Wa qala Rasulullah bersabda, ijtanibu sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 yang membinasakan. 7 yang bikin binasa. Apa saja? Qalu, sahabat bertanya, ya Rasulullah, man hunna? Apa itu? Yang 7 bisa membuat kita binasa. Pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah. Kalau kita pikir baik-baik, ajaran Islam ini membuat kita cerdas. Kita ditakdirkan oleh Allah sebagai makhluk terbaik. Masa kita menyembah makhluk lain? Wong kita sudah ditaruh level 1. Ya. Kita yang ngatur, jangan kita yang diatur. Nah, ketika kita menuhankan selain Allah, maka kita jatuh pada syirik. Sebab yang boleh ada di atas kita adalah hanya Allah. Di atas kita ini hanya Allah. Bahkan malaikat pun tidak boleh. Ya. Pasti saudara sepakat dengan saya. Kalau kita lagi butuh, wahai Jibril, bantulah saya. Kan nggak boleh, itu musyrik. Walaupun Jibril malaikat. Apalagi manusia gitu loh. Ya, sama dengan kita meminta pada Rasulullah sekarang. Rasulullah sudah wafat. Ya Rasulullah, bantu saya. Nggak bisa. Kita harus minta pada Allah. Jadi pertama adalah syirik. Nah, yang kedua sihir. Sihir ini
membuat orang berubah pikiran, tapi tidak permanen persoalannya. Tidak permanen. Contohnya seseorang menyihir benda sesuatu menjadi itu nggak terus-terusan sampai akhir ajalnya, berubah nantinya. Katakanlah pelet lah gitu, melet orang. Ya. Kan ada ilmu pelet kan, jadi orang itu bisa dibuat tertarik sama dia dalam waktu cepat. Itu tidak permanen. Nanti kalau dia udah sadar, wah saya dibohongi. Nah, itu. Nah ini yang membuat sebenarnya unsur penipuan dalam sihir. Ya, banyak dibuktikan tuh di internet ya, yang ada apa itu kelapa tiba-tiba ada pakunya, nggak taunya diterekahin sama dia, diakalin. Ya, banyaklah kita tertipu. Nah, ini ujung-ujungnya penipuan, sihir itu. Jadi sihir itu adalah kecepatan bergerak. Nah, sebenarnya. Maka tukang sihir Fir'aun tahu betul bahwa ular yang berasal dari tongkat Nabi Musa itu beneran. Dia tahu. Dia kan palsu. Kalau dia bisa merubah jadi ular itu palsu, tidak permanen. Artinya tidak hidup beneran. Tongkat Nabi Musa bisa berubah menjadi ular beneran. Nah, mereka tahu persis, makanya mereka bertobat pada Allah. Yang kedua sihir. Yang ketiga, qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haq. Membunuh orang, menghilangkan nyawa orang tanpa alasan yang dibenarkan. Jadi Rasulullah masih mencantumkan illa bil haq, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Alasan yang dibenarkan ini contohnya eksekutor. Ya, seseorang dijatuhi hukuman mati. Tapi hukuman mati yang sesuai dengan ajaran Allah. Karena Anda bersalah, bla bla bla, dibuktikan bersalah, dijatuhi hukuman mati. Eksekutornya kan membunuh. Ya, tapi dia perintah dari pengadilan. Nah, ini namanya bil haq. Atau kalau dalam Islam itu ada qisas, karena dia membunuh keluarga kita tuntut. Pengadilan membenarkan ya, bahwa dia sudah membunuh. Ya, dia sudah ngaku, maka dihukum qisas, bunuh lagi. Nah, pelakunya ini yang membunuh itu bukan keluarganya, bukan. Ada ada algojonya, ya, cara-caranya itu dibunuh. Nah, algojonya ini membunuh tidak bersalah karena perintah dari pengadilan. Ini yang disebut dengan bil haq. Ya, jadi satu syirik, kedua sihir, ketiga membunuh. Wa aklu riba. Nah ini, makan riba. Yang keempat. Yang kelima, aklu malil yatim. Memakan harta yatim. Tapi kalau kita join boleh. Ya, contohnya keponakan kita kaya. Kekayaannya melimpah. Ya, ayahnya meninggal. Tidak ada orang yang bisa merawat dia karena masih kecil. Kecuali kita. Ya, jadi hartanya kita yang pegang, kita golengin, contohnya dalam bentuk toko-toko, ya kita perlakukan dengan wajar. Kalau kita ngurus, berarti gaji pengurusnya berapa? Ya, kalau kita nggak mampu, kita jadikan manajer, contohnya dia punya perusahaan, ya kita gantikan. Berapa gaji manajer? Kita terima, itu boleh. Tapi akan lebih baik lagi kalau kita nggak ngambil. Tuh, ya, makannya si anak yatim kan kita masak juga. Pasti nggak mungkin bisa flat buat dia. Ya, dia masak pasti ada sisa, ada apa gitu kan. Nah, kita turut makan di situ, asal itu wajar, boleh. Ya, itu ada ayatnya ya. Kemudian watawalli yaumazah, dan lari saat perang. Jadi apa namanya nih? Disiplin apa, langgar disiplin tentara apa namanya? Ya. Ya, itu tidak boleh, haram. Ya. Indisipliner. Waktu perang dia lari. Ya, apa tidak memenuhi tugas ya.
Nah ini termasuk dosa besar. Wa qadful musanat al-mu'minat al-ghafilat, serta menuduh orang berbuat zina, menuduh tanpa ada bukti yang dibenarkan. Ya, ini juga tidak boleh, itu dosa besar. Jadi kalau berzina itu dipukul 100 kali, maka menuduh zina 80. Berarti kan dosanya 80%. Ya, jadi menuduh zina itu setara dengan 80% dari zina. Maka kita harus hati-hati ya. Wa an Jabir, dari Jabir anna Rasulullah qala, Rasulullah bersabda, la'anallahu akir riba. Allah melaknat pemakan riba. Wa mukilahu, serta orang yang mewakilkannya. Wa syahidaihi, saksinya. Wa katibahu, penulisnya. Semua yang terlibat dalam kegiatan riba itu haram. Sama dengan khamr. Ya, walaupun kita nggak minum, kita melayani orang minum khamr, kita belinya, kita produksinya, itu semuanya terlibat dalam keharaman. Hum sawaun, Rasulullah mengatakan mereka sama. Ya, pemakan ribanya, penulisnya, saksinya, yang bahkan menunjukkannya, itu nggak boleh. Al-ijma' qaul Ibnu Qudamah ajmatil ummat ala anna riba muharram. Kata Ibnu Qudamah, umat Islam sudah sepakat bahwa riba itu haram. Cuma cara-caranya itu yang dibedain. Qala Mawardi inna riba lam yahilla fi syari'atin qat. Bahkan riba itu tidak pernah dihalalkan dalam semua kitab suci. Ya, sejak Nabi Adam itu sudah tidak boleh. Al-hikmatu fi tahrimi riba. Hikmah itu pemikiran filosofis, tidak selalu benar. Hikmah itu pemikiran filosofis. Contohnya wudu. Apa hikmah wudu? Satu, menjaga kebersihan. Itu kan? Yang kedua, kita mendapatkan apa itu istilahnya? Kesehatan, dampaknya. Nah, itu namanya hikmah. Belum tentu benar. Ya, contohnya babi haram. Apa hikmahnya? Oh, karena di dalam tubuh babi ada unsur-unsur cacing pita. Itu namanya hikmah, pemikiran saja. Ya, kalau nggak ada dalil belum tentu benar. Nanti kalau orang berpikirnya terbalik, bagaimana kalau teknologi sekarang mampu memusnahkan cacing pita dari babi? Apakah babi berubah menjadi halal? Itu hikmah saja. Keuntungan-keuntungan. Nah, zakara ahlul ilmi aujuhan katsiratan fi tahrimi riba. Ahli ilmu ulama mengemukakan beberapa hal, ya, hikmah diharamkannya riba. Satu, an-nafi idraran bil fuqara wal muhtajin. Riba itu membuat darar, membuat madarat bagi orang-orang miskin. Di zaman penjajahan dulu, berapa banyak orang membayar utang dengan gadisnya. Karena nggak bisa bayar, anaknya buat saya. Sampai begitu. Ya, zaman dulu, sawahnya bisa disita. Karena nggak bisa bayar, udah sawahnya buat saya. Sampai segitunya, ya. Ini namanya dikenal dengan lintah darat, ya. Bukan lintah laut, bukan. Wa bimudha'afi duyun alaihim, dengan ditambahkannya utang. Jadi begini saudara, kalau orang usaha diberikan modal usaha, tapi kalau modalnya tanggung itu susah. Ini menyebabkan alih-alih beruntung malah bangkrut. Modalnya dibutuhkan 100 juta, dipinjemin cuma 60, jadi tanggung. Itu yang membuat kita ini nggak bisa berjalan. Kita lihat tuh, semua yang berjalan tuh kapitalnya sangat besar sekali. Orang membangun mall contohnya, wah, ukuran miliar itu. Ya, hampir semua orang dagang di mall saya perhatikan punya mobil. Bukan kayak orang di pinggir jalan pindah ke mall gitu. Jadi menghilangkan kaki lima itu susah. Karena mereka harus
sewanya mahal. Nah kalau dia jual kacang goreng, contohnya ya, di mall, biasanya harganya bisa 2.000, naik jadi 4.000. Tuh. Nah karena asupan yang diterima oleh seseorang harganya naik, maka dia naikin lagi jasanya. Terus begitu, bertingkat. Makanya ada pemangkasan distribusi ini dengan online ini sebenarnya dipangkas. Makanya toko-toko pada bangkrut. Ya, pesan online dia bisa milih, nah, harganya lebih murah karena dia tidak perlu promo, tidak perlu tempat. Akhirnya begitu ya. Yang kedua, jadi pertama itu adalah membuat madarat pada orang yang nggak mampu saat jatuh tempo, ya nyesek, utangnya bertambah. Tapi menurut saya kalau memang orang yang utang itu niatnya benar dan dia nggak mampu bayar semampunya. Ya, nggak mampu bayar semampunya. Contohnya dia harus ngangsurnya 5 juta, nggak mampu, ya sudah 500.000 untuk menunjukkan ada itikat baik. Kalau Pak Mul ngutangin orang, waduh Pak Mul nggak bisa, terus nggak ada kabarnya berbulan-bulan, ini kan was-was jadi. Tapi kalau dia datang, Pak Mul gimana ya, saya lagi ada keperluan, jadi saya hanya bisa bayar segini. Nah, itu kan tetap ada komunikasi, ya. Yang menjadi masalahnya tidak ada komunikasi. Jadi kayaknya kabur ini. Yang ngutang nih. Nah ini yang bikin orang kapok ngutangin. Begitu dia sudah lunas, utang lagi nggak bakal diutangin. Nah orang yang ngutang itu boleh. Ngutang itu mubah, ngutang itu wenang. Tapi bayarnya wajib. Jangan dikira bayarnya mubah juga. Ya, semua pasti pernah terlibat utang. Jadi dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan matul goni zulmun. Sikap matol itu nembak terus tar. Ya, tarsok. Itu adalah bentuk kezaliman. Nah, kita ini kadang-kadang tergoda oleh setan. Begitu uangnya ada, males mau bayar tuh. Nah ini. Ya itu kita semua. Minjem sesuatu, minjemnya di rumah yang punya, ngembaliinnya di rumah kita. Paham bro? Minjem palu ke Pasar Jono. Saya datang ke rumah Pasar Jono, tapi ngembaliin di rumah saya. Karena Pasar Jono yang datang. Ngomong-ngomong palunya udah selesai belum? Herannya kalau udah selesai itu malas kembaliinnya. Ini setan saudara. Ya, godaan setan gitu. Ya itu terjadi semua. Apalagi yang namanya buku. Wah, gitu. Kalau buku yang bagus jangan coba-coba dipinjamkan. Hampir 90% nggak kembali. Kalau dia mau baca, kalau mau baca udah di tempat aja. Ya, sebab kita lagi butuh sama buku itu, kalau diambil susah. Nah, itu. Kebanyakan begitu. Nah, ini perilaku-perilaku kecil yang harus kita perbaiki. Itu yang pertama. Yang kedua, annau yuaddi ila inhiyaril akhlaq bisababi indimai ta'awud wa tarahum baina afradi. Ini akan mendatangkan hancurnya akhlak. Ya tadi itu, ya. Kawan menjadi lawan gara-gara utang. Jadi berantem. Tadinya akur, jadi berantem. Tapi itu maksud saya, kalau kita ngutang, ada komunikasi, itu oke. Tapi persoalannya ngilang dia. Sedangkan utangnya nggak sedikit. Pak, saya belum bisa bayar. Bagaimana kalau yang sedikit ini bisa ya menjadi itikat baik saya. Nah itu seneng orang yang utang. Oh nggak apa-apa. Ini nggak ada kabar. Sebelum ngutang, teleponnya aktif terus. Setelah ngutang, sepertinya hilang apa bagaimana? Ujung-ujungnya kita telepon katanya, maaf nomor tidak tercatat. Oh berarti sudah diblokir.
Nah ini saudara, tipe kalau menurut saya ini pengecut. Jadi kalau kita ngutang mau diapa-apain itu terserah. Nanti ada dalam hadis. Ya. Di zaman Rasulullah itu ada orang utang nggak bisa bayar, jadi dia ngata-ngatain. Ada sahabat yang melarang, jangan suka begitu. Rasulullah mengatakan, itu hak dia. Jadi terjadi pada Rasul. Rasul telat bayar. Kalau nggak salah saya lupa, Yahudi apa sih, marah-marahin. Sahabat kan ikut marah. Kamu berani marahin pemimpin saya? Biarkan. Itu hak dia untuk memarahi saya. Ya mungkin Rasulullah telatnya ini jadi contoh kali ya. Nyontoin kan, nggak enak kan. Sebab beliau suka jadi contoh yang nggak enak. Orang lain mana mau jadi contoh. Jadi dimaki-maki. Sahabat marah. Kamu berani-berani. Biarkan. Itu hak dia. Karena saya telat bayar. Nah itu keluar hadis. Jadi ya. Jadi boleh orang tuh maki-maki. Itu hak dia. Karena dia kan hatinya ini berdegup kencang. Enak gitu kan. Udah ngutang nggak ada kabarnya. Teleponnya nggak bisa dihubungi. Ya kan penuh dengan aneh. Jadi dia tumpahkan di situ. Ya silakan. Nah, maka sebaiknya kalau kita ngutang ada komunikasi. Itu ya. Jadi menyebabkan ada dekadensi akhlak. Akhlaknya akan turun. Yang tadinya teman jadi nggak temenan. Yang tadinya kawan jadi lawan gara-gara utang. Fayaqta'ul ma'ruf bainal muslimin, maka akan mengakibatkan hubungan ini retak, silaturahmi. Padahal memutuskan silaturahmi itu haram. Tidak boleh ya. Wa yan'adimu badlul qardil hasan, dan akan hilang akhlak memberi pinjaman. Nah, makanya bagaimana mengatasi orang-orang yang kesulitan? Maka ada fondana. Jadi kita kalau punya sedekah ke situ, ditampung oleh suatu badan, nanti orang yang butuh ke situ. Di Arab Saudi, waktu saya di sana, itu ada satu rumah yang menerima ihsan, menerima orang nitipin, mau ngasih nasi bungkus, mau ngasih kurma, itu ke situ semua. Di satu tempat. Nah, orang yang merasa butuh ke situ. Pak, saya butuh, Pak. Urusan dia alasan sebenarnya dia mampu tapi minta, itu urusan dia dengan Allah. Tetap dikasih. Saya lihat itu satu upaya yang bagus. Jadi dia nggak perlu cari-cari yang butuh ya, nah, dia taruh situ. Jadi yang butuh tidak merasa berhutang jasa. Itu satu upaya yang bagus. Nah di Indonesia belum ada. Nah itu saya lihat itu waktu kasus COVID itu, orang nyangkolin Indomie, minyak, siapapun yang ambil silakan. Ya, itu mungkin ada di mana itu Jogokaryan. Makanya di alam-alam terus itu Jogokaryan begitu. Orang yang kaya ngasih ke dia. Siapa yang butuh silakan ke sini. Dia nggak pakai syarat. Nanti dia bohong, Pak, itu urusan dia dengan Allah. Cuma memang karena banyak peminatnya dibatasin. Contohnya satu orang boleh ngambil beras, ya berapa canting gitu, ada batasnya. Nanti kalau dia butuh lagi ke situ lagi nggak apa-apa. Nah itu ramai sekali. Jadi saya pernah lihat ke sana. Kamar-kamarnya tuh ada apa ya? Kalau kita kan dispenser isinya air kan, dia mau beras. Dispenser. Jadi orang ngambil canting pergi lagi, ya silakan nggak apa-apa. Nanti yang ngasih naruh lagi berkarung-karung, yang belum dituangin aja banyak, ngantri. Nah itu perbuatan mulia ya. Nah, kalau Yusuf Hamka itu dengan apa itu? Membeli nasi. Dia membeli nasi 15.000, dia jual berapa itu? 3.000. Ya, dia jual 3.000. Dia belinya 15. Orang berkata, kenapa nggak bikin nasi sendiri? Enggak, supaya orang-orang laku. Oh, niatnya membantu. Dia beli 15, kenapa harus diduitin 3.000? Sebab kalau tidak nanti males orang. Main-main ngambil-ngambil aja. Itu aja udah dibikin murah.
Itu suatu perbuatan cara-cara yang dibenarkan. Bahkan saking banyaknya orang yang berminat, sampai orang kafir datang, karena mereka merasa setelah nyumbang, kok bisnis saya lancar katanya. Sampai begitu. Oh, Bapak saya mau ngasih 100 kotak nasi. Nah, yang ngasih harus Bapak sendiri. Kita nggak punya pegawai untuk nungguin. Jadi dia punya lapak saja. Bapak mau, contohnya Pak Udi, saya 100. Pak Udi sendiri, orangnya Pak Udi yang harus melayani orang. Siapa yang butuh? Dia nggak punya karyawan. Coba nanti kalau ada karyawan nanti kesannya bisnis gitu. Silakan Pak Udi sendiri yang ngasih. Pak Udi sendiri yang beli, Pak Udi sendiri yang nerima uangnya, kan uangnya berkurang jadi kan. Jadi dia nggak ngambil uangnya, itu nggak diambil dia, nggak. Tergantung orang. Nah itu konon peminatnya banyak menurut pengakuan dia ya. Dan outletnya itu sudah berapa titik semakin banyak di Jakarta. Oh, bisa begitu ya. Nah, itu cara-cara untuk membantu orang miskin sehingga tidak ada kesenjangan. Sebab kalau ada kesenjangan yang terlalu melebar, nanti setan akan masuk ke otak orang miskin. Dia berbuat jahat jadi. Orang kaya ini nggak peduli dengan saya. Ya, akhirnya ada pembegalan, ada perampokan. Itu penyebabnya. Jadi demi kenyamanan kita, maka kita harus berbagi. Yang ketiga, annahu yu'awidul murabiya al kasal wal khumul. Ini akan membuat ya orang yang punya jadi malas. Orang yang kaya menjadi malas sehingga dia naruh duit aja, nanti duitnya berkembang. Ya seperti hari inilah bank-bank itu. Ya. Pemilik sahamnya itu orang-orang kaya kan. Itu menyebabkan mereka uangnya berkembang. Wal ibtiad an istighal bil makasibil mubahah, dan akan menjauhkan diri dari kesibukan usaha. Kalau orang duitnya udah banyak, berbiliar-miliar, bingung dia naruh di mana. Usaha belum tentu laku, gitu kan, maka ditaruh di bank. Karena bank kan nggak kenal rugi kan, pasti memberi keuntungan. Yang keempat, yataratab ala sabiq ana fi ta'tilan lil makasib wasina'ah wal hiraf wat tijarat. Ini akan menciptakan kondisi produksi ya, ekonomi itu akan hancur dengan adanya itu. Tapi hampir sekarang itu yang punya duit itu menang, Pak. Contohnya ada orang yang jualan bajaringan. Dia cerita pada saya, wah Ustadz, kalau nggak naruh duit dulu mana bisa dapat. Naruh duit dulu ya, untuk mendapatkan bajaringan. Jadi keran orang membeli bajaringan dengan uang nggak bisa dia, kecuali lewat outlet toko-toko. Harganya sudah tinggi. Nah itu sekarang tuh begitu, ya sama dengan emping, furniture itu orang diduitin dulu, Handphone juga begitu, diduitin dulu. Yang handphone yang laku ya, ditutup dulu sama dia, diborong. Tuh. Contohnya waktu ada rilis lah, ya pasti ada istilahnya booking dulu, sehingga begitu keluar harganya udah naik. Sampai segitunya tuh barang kita ini hari ini. Jadi yang miskin itu tetap miskin dan dia harus mengeluarkan biaya lebih besar daripada orang kaya. Orang kaya tuh inden dulu. Nah, udah dapat yang bagus. Contohnya begini Bapak sekalian, untuk memilih tempat BSD itu meluncurkan ini antrian. Nah, karena anak saya juga bekerja di properti, nama saya dimasukin. Dia milih dulu posisi yang strategis. Berapa bayarnya? 10 juta. Booking tempat. Nah, dia tempat-tempat yang sangat strategis, view-nya bagus. Artinya kalau kita punya rumah itu cepat jualnya di situ.
harga jualnya tinggi. Dapat contohnya, kita dapat, bayar 10 juta. Tapi nanti kalau nggak dilunasi, angus. Orang sampai begitu. Kadang-kadang setelah saya dapat, Pak Mul mau, tak jual lagi. Pak Mul saya dapat nih. Minat? Saya minat. Jual 15 juta. Saya keluar 10 juta. Itu sampai begitu. Untuk dapat ini. Ya. Tiket itu bisa dijual belikan. Ya nggak beda dengan tiket sepak bola yang terkenal, bisa ketemu dengan artis. Tiketnya sudah habis, saya punya tiket. Minat? Beli 1 juta bisa dijual 2 juta. Orang kepepet. Jual beli tiket. Itu kan calo-calo jadi. Tiket kereta api juga begitu. Kita ngadap loketnya. Sudah habis, Pak. Nah, datang sih mau kemana, Pak? Ke Surabaya. Saya ada. Nah, harganya 400 jadi 500. Dapat kita. Nah, tapi di Jawa Tengah itu ada orang yang punya dana, sengaja dia pinjemin orang. Karena dia tahu meminjami itu pahalanya besar. Ma yuqridullahu qardan hasanan, kan ada ayat itu ya. Berlipat-lipat pahalanya. Sehingga mereka yang punya dana ini minjemin madrasah. Madrasah yang butuh, contohnya beli seragam, itu kan 100 juta. Salah satu syaratnya harus dikembalikan dengan jumlah yang sama. Syarat ini diberikan oleh yang punya uang. Wah, itu luar biasa. Tapi hanya sebatas madrasah-madrasah dan ustadz-ustadz yang sudah dikenal. Ustadz yang sudah dikenal. Nah, saya juga suka beli kitab. Kadang-kadang nggak ada uang, dia bisa datengin. Uangnya nggak ada, Pak, udah gampang. Gitu. Itulah yang disebut dengan reputasi ya. Nah, reputasi ini kita harus jaga, saudara. Kadangkala ada ustadz-ustadz yang begitu. Ustadz-ustadz jadi hancur reputasi. Ngutang nggak bayar. Jadi orang takut, wah jangan-jangan mau ngutang saya. Deket-deketin, lama-lama iya benar. Pak, saya kesulitan. Nah, itu. Nah, tolong jaga baik-baik. Utang boleh, tapi hutang hukumnya boleh, tapi bayar itu wajib. Harus hati-hati. Makanya saya juga tekankan ya sama istri saya, jangan sekali-kali kamu utang nggak bayar. Harus bayar. Kalau memang satu saat kita kondisinya tidak memungkinkan, harus komunikasi. Apa dicicil atau bagaimana? Ya, saya juga sama kadang-kadang utang sama mertua. Nggak malu nggak apa, utang. Orang lain diutangin, masa saya enggak? Bayar saya tepat waktu, sih, nggak apa-apa. Hutang itu sesuatu yang bisa membuat reputasi kita naik. Orangnya baik itu, kalau utang pasti bayar. Itu cara orang menilai orang itu baik, kalau utang bayar. Bukan orang yang nggak pernah utang, karena Rasulullah sendiri pernah utang. Tapi beliau tepat waktu. Nah, kita jaga itu, reputasi kita. Kalau menurut saya, kalau sampai nggak bayar, nama baik saya hancur. Saya kadang-kadang, Pak, mau belanja aja, dompetnya ketinggalan, tanggung sudah jauh. Contohnya mau beli makan, aduh lupa. Utang ya, saya bilang. Saya utang, ingat baik-baik, saya utang. Tapi nggak lama saya balikin lagi. Kenapa harus sekarang, Pak? Takut lupa. Saya bilang, kalau besar saya ingat, tapi kalau kecil-kecil lupa. Ini menjadi sandungan. Kalau kita lupa, setiap lewat, utang nggak bayar. Pasti begitu. Diam-diam tuh begitu dia. Ngaku aja, nyerukan kebenaran. Utang segitu nggak bayar. Padahal kita lupa. Nah ini kita harus hati-hati. Demikianlah hadirin. Jangan marah ya. Nah, ini ngeritik semua. Kita bagaimanapun ingin jadi orang baik, jadi kalau masih riba, unsur riba ini kita kurangi. Sebab bagaimanapun hutang itu siang jadi pikiran, malam jadi lamunan, kurus kering kita mikirin utang.
Ya. Lebih baik kita nggak punya tapi nggak punya utang. Miskin tapi nggak punya utang. Daripada kaya, utangnya berjibun. Ya. Sampai nggak tenang lah. Wallahu a'lam bishawab. Money changer itu halal, Pak. Yang penting jangan dengan uang yang sama. Contohnya saya beli buat lebaran nih, saya butuh 5 ribuan, tak tukar 1 juta. Tapi uang 5 ribuan itu hanya 970 ribu. Ya, dia tukerin 970, dikurangin rupiah dengan rupiah, itu yang tidak boleh. Tapi kalau rupiah dengan dolar boleh, rupiah dengan mata uang asing boleh. Katanya begitu, para syekh-syekh ini ngomong begitu. Saya dulu juga menganggap uang dengan uang nggak boleh, tapi kalau uang dengan uang mata uang lain nggak boleh, di Masjidil Haram banyak. Di seputar Masjidil Haram, agen-agen itu, money changer banyak. Nah, berarti benar pendapat-pendapat ini dibolehkan kalau mata uangnya berbeda. Tapi kalau mata uang kita ini kita 100 ribu, 1 juta kita punya 10 lembar. Tapi saya mau bagi 5 ribu. Saya tukar dengan yang baru, dia berikan barang dihitung 970 dikurangi buat keuntungan. Ini yang tidak boleh. Yang di jalan-jalan tuh, ya itu tidak boleh. Karena rupiah dengan rupiah. Makanya bank nggak berani mengambil keuntungan. Kalau kita uang jelek, itu tugas bank untuk memperbaiki peredaran uang yang jelek. Contohnya buntung sebelah, tapi serinya masih ada, tuker. Dia harus mau. Kalau nggak mau bisa dituntut. Cuma dia malas ngelayaninya itu. Pak, nanti dulu antriannya panjang. Karena dia nggak dapat keuntungan. Nah, demikianlah kajian pagi ini. Semoga kita bisa memperbaiki diri. Paling tidak kita punya ilmunya ya. Dengan kita ada ilmunya, kita tahu mana yang boleh, mana yang tidak. Tapi perkembangan zaman boleh jadi yang saya sampaikan ini salah. Ini harus disampaikan oleh ekonom yang ngerti tentang dinamika keuangan. Karena banyak sekali kemajuan-kemajuan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.